Oke, kita lanjut ke materi agregat untuk bahan perkerasan jalan ya. Jadi untuk agregat di kebutuhan bahan perkerasan jalan ini sebenarnya nggak banyak beda ya dengan agregat untuk campuran beton di pertemuan kita minggu lalu. Yang membedakan nanti hanya satu saja, mungkin di standar-standarnya, untuk ukuran butirnya, dan untuk sifat-sifat agregatnya ya. Jadi kita mulai, yang pertama ini kita lihat dulu agregat dalam skop perkerasan jalan seperti apa. Ini ada definisi dari Sylvia Sudirman tahun 2003. Ini agregat ini merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen. Fragmen-fragmen ini maksudnya butiran-butiran yang lebih kecil dari butiran kecil ya. Contoh yang bisa kita lihat di sini adalah dari gambar di sebelah kiri. Kalau di beton bentuknya adalah lebih tinggi ya. Kalau di aspal ini kita sebutnya sebagai briket. Ini bahan-bahan penyusunnya itu ya ini seperti agregat kasar, halus, dan filler. Dan juga ada campuran cairan aspal yang nanti kalau pengolahannya campurannya akan dilakukan pemanasan atau digoreng ya bahasa kita kalau di lab, digoreng kemudian dicampurkan menjadi satu dengan proporsi tertentu sesuai kebutuhan dan mutu briket atau campuran aspal yang akan dicapai. Nah, untuk proporsinya di sini dari segi persentase berat dalam suatu campuran aspal itu agregat mempunyai proporsi 90-95%. Kemudian untuk dari segi presentasi volume masih hampir sama seperti campuran beton kemarin, itu 75% sampai 85%. Jadi dengan demikian kualitas perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran agregat dan material lain. Itu ya interaksinya. Kemudian ini sifat agregat itu sama semua ya seperti agregat campuran beton kemarin. Yang membedakan di sini hanya satu, yaitu sifat agregat dalam skop daya kelekatannya terhadap aspal. Ya ini nanti kita bisa lihat dari bentuk dari butir agregatnya seperti apa. Nah itu yang cukup mempengaruhi ke daya lekat si agregat tersebut terhadap cairan aspal. Nah ini sifat agregatnya sangat dipengaruhi oleh jenis batuannya. Kembali lagi kalau jenis batuan kan kita berbicara mengenai ke tekstur, kemudian ke tingkat kekerasannya, kemudian ke rongganya dan sebagainya. Nah ini klasifikasi bentuk dan tekstur agregat. Nah, sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya, tapi gambarnya kemarin nggak ada ya. Ini gambarnya saya tampilkan di sini. Ini menurut standar dari BS. BS itu merupakan British Standard. Seolahnya British Standard itu membagi beberapa bentuk partikel agregat menjadi ada bentuk rounded, flaky, elongated, irregular, angular, dan flaky and elongated. Nah, ini bentuk visualisasinya. Nah, di sini karakteristik bagian luar agregat ini atau lapisan terluarnya ya, bersudut atau tidak bersudut itu lari ke bentuknya ya, dan tekstur permukaannya yang memegang peranan sangat penting terhadap sifat beton segar dan yang sudah mengeras. Begitu juga untuk bahan perkerasan jalan. Nah, ini pembagian agregat berdasarkan ukuran butiran menurut Aspal Institute. Terbagi menjadi 3, ada agregat kasar, halus, dan filler. Ini untuk standar ukurannya sebenarnya masih sama, nggak jauh beda dengan campuran beton kemarin. Kalau campuran beton kemarin itu minimal 4 mm ya. 4 mm sampai 40 mm, 4,75 mm sampai 40 mm. Nah, karena bentukan si bahan perkerasan jalan ini kalau dari skop laboratorium itu lebih kecil juga. Nah,
jadinya untuk standar agregatnya untuk pembuatan campuran aspalnya itu juga menjadi lebih kecil. Ya. Nah, ini sampai ke fillernya, ini yang kalau di beton itu 0,75 ya. Yang harus lolos saringan nomor 30. Ukurannya 0,06, kalau di beton 0,075. Nah, ini klasifikasi agregat menurut ASTM. Nah, ini yang saya bilang menurut kayak standar yang campuran beton tadi. Nah, karena di Indonesia, bukan Indonesia, tapi karena campuran aspal tadi dengan di skala laboratorium itu lebih kecil, maka untuk standarnya juga lebih kecil. Kemudian ini menurut Bina Marga, ini agregat kasar, halus, dan filler juga sama. Kemudian ini persyaratan agregat untuk bahan-bahan pengerasan jalan. Nah, ini ada syarat untuk agregat kasar, halus, dan pengisi filler atau bahan pengisinya, untuk fillernya atau bahan pengisinya. Untuk agregat kasar, ini ada standar-standar maksimum yang diberlakukan untuk beberapa pengujian seperti kekekalan, kemudian abrasi, kemudian kelekatan, lalu angularitas, lalu partikel pipih, lonjong, material lolos saringan, agregat impact value-nya, dan sampai berat jenis dan penyerapannya. Itu ada standar maksimumnya tersendiri, begitupun agregat halus dan bahan pengisi atau filler yang diatur pada standar nasional Indonesia dan standar-standar internasional lainnya untuk kepentingan atau kebutuhan menghasilkan bahan perkerasan jalan yang berkualitas. Ini gradasi agregat untuk bahan perkerasan jalan. Ini merupakan susunan dari beberapa ukuran butiran agregat yang membentuk suatu campuran agregat yang terdiri dari beberapa fraksi agregat. Nah, kalau di jalan itu terbagi gradasinya menjadi gradasi baik dan gradasi buruk. Sama aja sebenarnya kayak di beton kemarin. Nah, tapi ini lebih general aja pembagian jenis gradasinya, di mana gradasi baik ini merupakan gradasi yang terdistribusi merata dalam rentang ukuran butiran yang lebih variatif. Ini disebut juga sebagai agregat bergradasi rapat. Kalau ini agregat bergradasi baik ya. Nah, si gradasi baik ini dikelompokkan menjadi agregat bergradasi kasar dan agregat bergradasi halus. Di mana yang kasar ini merupakan agregat bergradasi baik yang didominasi oleh agregat ukuran butiran kasar, kemudian halus didominasi oleh agregat ukuran butiran halus. Lalu gradasi buruk ini terbagi menjadi gradasi seragam, terbuka, dan senjang. Senjang ini sama seperti sela tadi ya, yang depan saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk gradasi seragam ini tersusun dari agregat yang ukuran butirannya sama atau hampir sama. Kemudian gradasi terbuka ini terdiri dari ukuran butiran yang terdistribusi sedemikian rupa sehingga pori-pori antara agregatnya tidak terisi dengan baik. Kemudian yang gradasi senjang ini yang butirannya terdistribusi tidak menerus atau ada bagian yang hilang atau enggak terisi secara mampet ya atau padat. Kemudian ini kurva-kurva gradasinya. Ini hampir sama, untuk analisis saringannya pun nanti akan menghasilkan kurva seperti ini juga, tapi untuk standar analisis saringannya atau standar kurva gradasinya itu memiliki kesamaan dengan yang beton, hanya ukuran butiran saja yang sedikit berbeda. Tapi itu kembali lagi tergantung kepada mana standar yang digunakan oleh si pengguna bahan perkerasan jalan tersebut. Ya, itu saja teman-teman untuk materi bahan perkerasan jalan. Untuk materi ini teman-teman bisa lebih banyak baca di makalah yang teman-teman akan buat sebagai tugas pertama nanti. Ini saya kasih gambarnya saja. Yang terpenting di sini adalah untuk agregat itu bagaimana kita memahami bahwa si agregat ini punya peran sepenting apakah untuk
menjadi bahan bangunan, baik itu dari sektor konstruksi apapun, entah itu gedung, jalan, pengairan, dan lain-lain. Ya itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.